Semua itu kan minta biaya. Nah, dari mana ini? Mari kita bangun, tapi ya jangan cepat-cepat, jangan seperti orang lari. Itu hasilnya hanya pencitraan. Kita nggak perlu mentereng-mentereng lah. Yang sederhana aja, itu kalau bisa hidup merata, sederhana, itu sudah bagus. Ibaratnya kita punya rumah mewah, mobil mewah, tapi utangnya banyak. Rumah sederhana, mobil sederhana, tapi kita nggak punya utang gitu loh. Iya Mbah, betul itu Mbah. Itu kan masyarakat bisa hidup nyaman, aman, nyaman, Tentram sebenarnya. Kira-kira saja orang yang unjuk rasa itu kan sudah jelas bahwa itu orang yang kecewa. Makanya jangan dikecewakan. Lah pemerintah sekarang, Pak Prabowo ini, ya semoga saja kuat. Wah, ini terornya tidak hanya dari luar saja, ya dari dalam juga. Karena apa ya? Karena janji ini tadi. Ya, makanya jangan banyak janji, tapi sedikitlah memberi bukti. Janji setelah menjadi semua nagih. Nah, gimana janjinya Pak? Sekolah gratis. Gimana janjinya Pak? Makan bergizi gratis. Nah, masyarakat yang dituntun ya yang inginnya gratis-gratis, yang murah, pendidikan gratis. Pendidikan ya gratis itu ya kira-kira aja ya nggak bisa. Wong ingin pinter kok gratis, terus gimana? Ya biaya lah, tapi ya yang sebenarnya, sewajarnya. Maksud ada orang mau bangun nggak pakai biaya, tapi jangan barang utangan. Utang ya bisa. Oh, aku menjabat ini 5 tahun. Sekali utang 5 tahun harus lunas. Itu. Kalau bisa 2 periode 10 tahun, utang lagi untuk bangun. Tapi diperkirakan 3 tahun atau 4 tahun harus lunas. Masih sisa 1 tahun kan untuk nanti untuk biaya pensiun sesudah tidak menjabat presiden. Kalau jadi penjabat, misalnya masa baktinya 10 tahun, dipikir hutang 9 tahun harus lunas. Pensiun jadi presiden, nggak punya perkara, masih punya sangu. Sadar rakyat itu, memang jadi orang pinter kok, nggak boleh kaya, boleh. Kalau nggak pinter ya nggak bisa kaya, cuma jangan mencuri. Jangan mencuri, main-main boleh. Apa dunia ini yang nggak permainan? Ayo coba, permainan, semua permainan. Pakai uang. Permainan boleh, tapi mencuri jangan. Ini, ya. Main kerjasama ya pasti ini tidak bisa orang hidup sendiri. Nah, apalagi kita ada hubungan luar negeri tentang ekonomi pertama yang kuat. Kalau ada yang ngancam Indonesia, nantang perang itu hasilnya rusak. Padahal itu seandainya dituruti, lebur itu. Indonesia sekarang ini peralatan perang sudah canggih.
Kalau nggak percaya coba. Dulu sudah pernah mas. Kamu ini anak-anak belum ada. Zaman Pak Presiden Soekarno belum tahu toh, belum lahir paling. Belum lahir lah. Itu saya sudah tahu, udah ngerti. Walaupun masih kecil, saya udah ngerti. Dulu ada istilah ganyang Malaysia. Ya karena apa? Ya karena orang Malaysia yang nakal. Nyaplok wilayah Indonesia. Sarawak, Sabah itu dulu wilayah Indonesia. Pulau Kalimantan. Dijebak Malaysia. Sejak dulu kok presiden kita itu menyerang Malaysia, hancur udah Malaysia. Sekarang mau dibalikin lagi pulaunya itu mbak. Ada yang mau diklaim. Jangan coba-coba. Itu tentang keamanan negara. Nah kita punya aparat negara, TNI lengkap senjata, gak bisa diremehkan. Nah cuma kita ini ada yang salah mas. Apa itu mbak? Ya salahnya di sini. Kita bangsa Indonesia, hidup di Indonesia, tapi berjuang untuk mengembangkan budaya asing di Indonesia. Ini yang salah. Ya, setuju mbak. Nah, pakai sistem luar boleh sistemnya, tapi jangan menguntungkan orang asing. Ini loh. Kita ini Indonesia, bukan yang lain. Ya dah. Ya. Saiki lho mas, wong Jawa urip ning Jawa sing dikembangno budaya Arab. Ayo pikir pakai akal sehat. Oh iya, salah toh, salah. Manusia kok nggak tahu benar, nggak tahu salah itu. Ini kelemahan. Ini yang berwenang menata ini ya pemerintah. Nah, pemerintahnya malah membantu. Itu penjajah malah dibantu, dikasih tempat, kasih panggung, dikasih fasilitas, dibiayai, diberi wewenang untuk ngatur negeri. Loh, ini salah ini harus dibetulkan, ditata kembali ini. Sebenarnya apa rata-rata semua yang diberikan oleh pemerintah itu kan dari orang luar semua ya mbak. Dari orang luar, budaya luar maksudnya. Nah, seperti Mahkamah Agung kan apa sekarang kan dari orang-orang luar gitu mbak. Bukan gitu mas. Bagaimanapun kalau bangsa kita ini ingin merdeka 100%, bangsa Indonesia kalau berdomisili di Indonesia dilarang keras mengembangkan budaya asing di dalam negeri Indonesia. Kalau ingin mengembangkan budaya asing, ya hiduplah di asing, nggak apa-apa. Ini Indonesia, negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan negara berdasarkan agama. Coba mari kita pakai akal sehat. Negara yang berdasarkan hukum, negara yang berdasarkan Pancasila, yang berkembang kok malah agama. Ayo pikir pakai akal sehat. Salah siapa? Ya salah bangsa sendiri. Kenapa kok mau diatur oleh bangsa lain? Ini loh, gak bisa mau nyalahkan orang Arab kita. Nyatanya kita diatur, mau kok. Penjajah itu nggak ada yang baik hati. Penjajah yang baik hati karena yang dijajah itu mau diatur, nurut saja. Contohnya kegiatan-kegiatan sekarang di Indonesia, kegiatan kenegaraan hanya berapa kali? Bagaimana sambutannya? Misalnya 17 Agustus kemerdekaan, 21 April hari Kartini, nah, pahlawan putri,
Terus 5 Oktober, 10 November. 1 Juni. Nah, Iya. lahirnya Pancasila, kebangkitan Pancasila, kesaktian Pancasila. Mana? Sambutannya bangsa itu mana? Ya, nggak ada. Ya, karena yang di depan tidak menyuarakan. Contohnya di desa saja ini. Desanya kan kekuasaan kepala desa bersama staf. Nah, kepala desanya takut dengan takmir masjid. Mana bisa maju? Ayo. Kepala desa itu kan presidennya orang sak desa. Itu kalau di desa, di wilayah ya gitu. Kabupaten, wilayah provinsi. Gini aja, kalau nggak percaya. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai lurah. Kalau tidak berjiwa Pancasila, jangan. Karena itu pokok. Yang di kepala desa, kepala daerah, kepala wilayah, kepala provinsi, kepala negara. Nah, kalau sudah kepala ini diinjak-injak bangsa asing, mana harga diri kita? Coba contohnya aja yang di atas, pelantikan presiden, yang di atas kepala presiden apa? Kitab apa? Kitabnya orang apa? Islam. Quran. Nah, berarti kita ini dikucilkan. Bangsa Indonesia itu diremehkan dengan orang Arab. Ayo pikir pakai akal sehat. Apa ada pelantikan presiden diunggul kitabnya Cina, Jepang, Korea? Nggak ada. Pikir dari otak sampai ke hati. Hati sanubari masuk hati nurani. Keluarkan lagi. Biar bening, keluarkan lagi. Sekarang orang itu takut dengan Quran, tapi tidak takut dengan kesalahan. Kalau orang sudah takut pada Quran, berarti jiwanya sudah dikuasai oleh orang Arab. Titik. Kalau jiwanya sudah dikuasai oleh orang Arab, orang Jawa ya disuruh membenci Jawanya sendiri. Tinggalkan budayamu, jelek itu, kafir itu. Inilah. Padahal yang dikatakan kafir itu apa, Mas? Orang tahu agama, Pak. Bukan, salah. Apa itu, Pak? Kafir itu bukan orang yang tidak beragama. Siapa? Di Eropa, Amerika, banyak orang yang tidak beragama, tapi berketuhanan. Kalau saya yang mengatakan orang kafir itu orang yang pengkhianat, berdebah, pengkhianat kafir itu. Nah, seperti itu tadi. Orang Indonesia hidupnya di Indonesia, yang dikembangkan budaya Arab, itu pengkhianat ini.